Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi penelusuran sejarah kita. Saya Ono Maturbongs, dan jujur aja saya semangat banget buat nemenin kalian hari ini. Kenapa? Karena di sesi kali ini kita bakal membedah satu tokoh abad keempat yang wow, luar biasa banget. Fokus kita adalah mengenal Santo Epifanius Salamis. Bayangkan ya, beliau ini nggak cuma seorang uskup, tapi juga ahli bahasa yang jenius. Sejarawan sekaligus pembela iman yang bener-bener gigih. Penasaran kan kenapa rekam jejak beliau masih relevan sampai sekarang? Yuk, langsung aja kita mulai. Pernah dengar pepatah yang bilang kalau nama adalah doa? Nah, kayaknya itu pas banget buat beliau. Nama Epifanius itu diambil dari bahasa Yunani, epiphaneia, yang artinya penampakan atau manifestasi. Sepanjang pembahasan kita nanti, kalian bakal lihat sendiri gimana jalan hidupnya itu benar-benar memanifestasikan dedikasi yang luar biasa terhadap ilmu pengetahuan dan iman. Beliau ini benar-benar menghidupi makna namanya. Oke, ini rute perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari masa muda dan panggilannya, lalu julukan kerennya yaitu Pentaglasis Sang Lima Lidah, dedikasinya sebagai uskup penjaga iman, mahakaryanya yang bernama Panarion atau Sang Kotak Obat, sampai ke pelayaran akhirnya yang damai. Sip, kita masuk ke bagian pertama, masa muda dan panggilan. Semuanya bermula di sekitar tahun 310 sampai 320 Masehi. Epifanius lahir di keluarga Yahudi Kristen di Besanduk, sebuah desa kecil di Israel yang sekarang kita kenal sebagai Beit Guvrin. Tapi di usia mudanya dia nggak cuma diam di kampung halaman loh, dia berani merantau jauh ke Mesir buat belajar teologi dan sastra klasik, sekaligus jadi biarawan. Pengetahuannya makin meluas. Terus di tahun 333, dia balik lagi ke Palestina dan mendirikan biara di desa Ad. Perjalanan lintas wilayah di dunia kuno ini benar-benar ngebuka wawasannya, yang kelak bawa dia ke puncak pengabdiannya di Siprus pada tahun 365 Masehi. Lanjut ke bagian kedua, Pentaglosis Sang Lima Lidah. Memimpin sebuah biara itu jelas bukan tugas gampang. Di biara adit yang dia dirikan itu, Epifanius tinggal dan melayani sebagai abbas atau pemimpin biara selama 30 tahun. 3 dekade. Nah, dari situlah kecerdasan intelektualnya mulai jadi legenda. Coba bayangin, di abad keempat, di mana akses informasi itu susah banget, bisa satu bahasa asing aja udah keistimewaan. Tapi Epifanius, dia fasih menguasai 5 bahasa sekaligus. Ibrani, Syria, Mesir, Yunani, dan Latin. Hebat banget kan? Poin pentingnya di sini, penguasaan kelima bahasa ini ngasih dia akses langsung buat baca dokumen dan literatur kuno dari sumber aslinya tanpa perlu repot nunggu terjemahan. Kecakapan bahasanya yang super langka ini jelas bikin tokoh-tokoh besar saat itu kagum. Salah satunya Santo Hieronymus, cendekiawan besar yang juga mentornya, sampai ngasih dia julukan Pentaglosis alias 5 lidah. Ini bukan sekedar pujian basa-basi ya, melainkan bentuk rasa hormat intelektual yang benar-benar dalam dari sesama tokoh sejarah di masa itu. Kita masuk ke bagian ketiga, Uskup Penjaga Iman. Tahun 365 Masehi jadi babak baru dalam hidupnya. Dia diangkat jadi uskup Salamis di Siprus dan dia melayani di posisi ini selama 40 tahun. Dedikasinya nggak pernah luntur. Catatan sejarah yang kita lihat hari ini menunjukkan kalau Epifanius itu bukan tipe pemimpin yang cuma duduk manis di balik meja. Dia rajin banget keliling ke seluruh wilayah keuskupannya. Kenapa dia repot-repot begitu? Karena saat itu lagi banyak banget bermunculan ajaran-ajaran baru atau bid'ah. Jadi, dia hadir langsung di tengah umat buat meneguhkan iman mereka. Ini membawa kita ke bagian keempat, Panarion, Sang Kotak Obat. Hasil dari turun langsungnya ke umat dan berdebat selama bertahun-tahun itu akhirnya melahirkan sebuah mahakarya. Sekitar tahun 374 sampai 377 Masehi, dia merilis karya tulisan monumental bernama Panarion. Artinya apa? Kotak obat. 80 itu adalah jumlah aliran ajaran yang dia bedah dan bantah secara mendetail di buku ini. Dia benar-benar memposisikan karyanya layaknya kotak obat yang ngasih penawar spiritual buat ngobatin kebingungan umat dari 80 pemikiran yang bahaya saat itu. Dedikasinya dalam mendokumentasikan ini luar biasa banget. Kalau kita bedah strukturnya, kelihatan banget pola pikirnya yang sangat sistematis. Dia nggak asal nulis loh. Dia mulai dari akar masa lalu, 4 induk bid'ah prakristen seperti Helenisme dan Yudaisme. Terus lanjut ke 16 filosofi prakristen dari kaum Stoa sampai Epikurean. Baru setelah itu dia bahas 60 ajaran di era Kristen, mulai dari aliran Gnostik sampai Collyridians dan Messalians. Fakta yang bikin merinding nih, kalau kotak obat ini nggak pernah ditulis, beberapa sekte kuno itu mungkin gak akan pernah diketahui oleh sejarah modern kita. Panarion ini seringkali jadi satu-satunya dokumen yang merekam mereka.
Dan ternyata karyanya nggak berhenti di situ aja. Ketajaman penanya juga melahirkan Ancoratus atau jangkar yang baik, yang secara khusus dia tulis buat menanggapi aliran Arianisme dan Origenes. Ada lagi bukunya yang terbit tahun 392 Masehi, judulnya On Weights and Measures. Dari sini kita bisa lihat, Epiphanius ini bukan cuma teolog, tapi juga ahli geografi, sejarawan meteorologi, dan pakar leksikal tentang wilayah Israel. Pemikirannya benar-benar komplit dan brilian. Sekarang kita sampai di bagian kelima, pelayaran akhir yang damai. Nah, ada satu pertanyaan menarik dari masa senja hidupnya di tahun 402 Masehi. Waktu itu, Patriark Theophilus dari Alexandria mengundang Epiphanius yang udah sangat sepuh buat hadir ke sebuah sinode di ibu kota, Konstantinopel. Tapi anehnya, pas kapalnya udah mendekati gerbang kota, dia malah putar balik. Kira-kira kenapa ya pembela gereja yang terkenal gigih ini malah nolak masuk? Kalau kita lihat sejarahnya secara objektif, ternyata di tahun 399 itu lagi ada perpecahan politik gereja yang menyedihkan. Otoritas gereja Mesir di bawah Theophilus itu ngusir banyak pertapa suci. Nah, para pertapa ini lari ke Konstantinopel dan dilindui oleh Patriark Yohanes Chrysostomus. Buat kalian yang belum tahu, Yohanes ini sahabat baiknya Epiphanius. Jadi, Epiphanius yang cerdas ini langsung sadar kehadirannya di rombongan Theophilus itu sebenarnya cuma akal-akalan politik buat menyerang sahabatnya sendiri. Menghadapi jebakan politik kotor itu, sikap Epiphanius benar-benar elegan. Dia nggak mau berkonflik sama sahabatnya. Dia memilih persahabatan, menolak terlibat politik yang menjatuhkan, dan akhirnya memutuskan untuk putar balik kapalnya menuju Siprus. Tapi sayangnya, usia memang nggak bisa dibohongi. Di tengah lautan, uskup besar yang selalu membawa kedamaian ini wafat karena kelelahan fisik. Sebuah akhir pelayaran yang mungkin terasa dramatis, tapi sangat penuh dengan prinsip kedamaian. Jadi, apa warisan utamanya untuk kita? Sejak abad ke-5 sampai detik ini, gereja di timur dan barat sama-sama menghormati beliau sebagai pahlawan iman sejati dan seorang bapa gereja. Gereja barat merayakannya setiap tanggal 12 Mei, dan beliau juga dapat tempat spesial di tanggal 17 Paschons dalam kalender gereja Koptik Mesir. Dedikasi Sang Lima Lidah ini terus bergema melintasi zaman. Sebagai penutup pembedahan sejarah kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan nih buat kalian renungkan. Santo Epiphanius mencurahkan hidupnya untuk bikin kotak obat demi menjaga kejernihan pikiran umat di zamannya. Di era kita sekarang, dengan arus informasi yang begitu deras dan seringkali bikin bingung, apa sih yang jadi jangkar atau panarion kalian buat menjaga kedamaian dan kejelasan pikiran? Coba dipikirkan ya. Terima kasih banyak sudah bergabung di penelusuran sejarah yang seru ini bareng saya, Onal Maturbongs. Sampai jumpa lagi di sesi kita berikutnya.